ini KUPI cukup berbahagia karena penyelenggaraan KUPI kedua ini bertepatan dengan periode hari anti kekerasan terhadap perempuan, yaitu berlangsung selama 16 hari ya, sampai nanti tanggal 10 Desember begitu. Karena isu kekerasan terhadap perempuan itu adalah salah satu isu yang kategorinya utama kalau di dalam KUPI. Dalam pembicaraan-pembicaraan tidak hanya di event besar KUPI seperti sekarang, tetapi juga dalam pembicaraan gerakan jaringannya setiap saat begitu. Kita tahu kekerasan terhadap perempuan itu adalah wujud yang paling ekstrim dari ketidakadilan hakiki kalau dalam istilah KUPI ya. KUPI mengusung paradigma tentang keadilan hakiki di mana relasi antara laki-laki dan perempuan tidak dipenjara oleh jenis kelamin karena itu tidak sesuai dengan berbagai dasar-dasar perspektif dasar keagamaan begitu, terutama dalam hal ini agama Islam. Karena itu kemudian segala wujud perilaku atau praktik yang itu membahayakan perempuan dan anak perempuan itu selalu kita lihat sebagai akibat dari perspektif yang tidak adil ini, paradigma yang tidak adil atau mental model yang tidak adil ini. Inilah yang oleh KUPI di rethinking, dilakukan penyusunan mental model yang barunya yang memang lebih sesuai dengan dasar-dasar keagamaan begitu. Nah, karena itu kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan secara umum, kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun juga kekerasan ekonomi dan kekerasan seksual itu menjadi isu-isu yang selalu dibicarakan secara seksama. Kita tahu KUPI kedua ini juga mengangkat berbagai pembahasan tentang praktek-praktek yang membahayakan perempuan, gitu ya, harmful practices kalau bahasa Jombangnya gitu. Harmful practices ini karena dia dampak secara langsung dari pandangan keagamaan ya, seringkali ini ditalikan justifikasinya yang dilakukan oleh yang diberikan oleh para pelaku itu adalah justifikasi perspektif agama begitu. Nah, ini yang ingin kita lawan. Agama tidak mengajarkan seperti itu, justru agama mengedepankan tentang pemeliharaan hak dasar gitu, dan hak dasar ini tidak melekat pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan gitu. Nah, ini yang secara spesifik kita angkat, kemudian kita senang bisa berkontribusi terhadap peringatan HKPP ini. Benar ya, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kita juga tahu tadi pembicaraannya kan ada fatwa yang terkait dengan radikalisme. Kita tahu ya, ultra konservatisme yang meningkat itu berdampak langsung kepada relasi kuasa yang berkembang, begitu. Jadi kelompok-kelompok yang ultra konservatif itu selalu beroperasi dengan dasar relasi kuasa. Relasi kuasa laki-laki terhadap perempuan, relasi kuasa mayoritas terhadap minoritas, relasi kuasa satu paham keagamaan tertentu, satu pandangan keagamaan tertentu terhadap pandangan keagamaan yang berbeda. Pokoknya relasi kuasa gitu. Nah, ketika terjadi relasi kuasa, maka kemudian pihak yang lemah atau dilemahkan ya, ini yang langsung jadi korban. Dan kalau ultra konservatisme, kita meyakini betul bahwa dampak yang pertama itu adalah ada perempuan dan anak perempuan. Ini yang membuat sekarang ini kita melihat tadi Mbak Ani menyampaikan angka-angkanya naik. Angkanya naik karena lebih banyak yang lapor atau karena memang angkanya naik. Kalau kami meyakini dua-duanya. Kami meyakini bahwa karena memang lebih banyak perempuan yang melapor, maka jumlah angkanya meningkat. Tetapi juga kita lihat kampanye-kampanye yang merendahkan martabat perempuan dan berupaya untuk mengurangi keadilan gender itu sangat masif
perempuan sebagai gender kedua itu sangat masif gitu ya, yang subordinat itu sangat masif. Tidak lagi meyakini bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, tapi memang perempuan ya di bawah laki-laki, karena itu harus tunduk, harus takluk, harus sepenuhnya menurut kepada laki-laki. Nah ini yang di KUPI ini menjadi concern kami.